Hari ini kita akan melanjutkan tema tentang keadilan. Ya, cuman kalau saya pikir-pikir, apakah kalau seandainya saya rencana untuk selesaikan, cuman mungkin juga kalau selesai, sayang juga seandainya memang yang hadir belum terlalu banyak. Dan mungkin memang kalau minggu depan mungkin masih ada hal-hal yang bisa saya tambahkan juga ya. Tapi ya kita lihat saja sampai seberapa jauh kita bisa mendiskusikannya, dan mungkin juga kalau sedikit siapa tahu ada yang ingin bertanya lebih jauh juga silahkan gitu ya, sehingga kita bisa bersama-sama berdiskusi. Baik, mari sama-sama kita berdoa, kita minta Tuhan memimpin kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memohon akan anugerah-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu salah satunya untuk menjalankan keadilan yang disertai dengan belas kasih dan hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mempercayakan kepada kami berkat, Engkau juga mempercayakan kepada kami pekerjaan ataupun studi yang kami sementara tempuh, dan nanti kami akan masuk ke dalam bidang pekerjaan. Kiranya ya Bapa, dengan apa yang Tuhan percayakan ini kami boleh hidup untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan, yaitu salah satunya di dalam menjalankan keadilan. Berilah kepada kami hikmat, supaya kami juga makin menjadi seperti Kristus yang adalah Raja keadilan itu. Kiranya Tuhan berbelas kasih, pimpinlah sejauh mana Tuhan mau memimpin kita untuk mendiskusikan hal-hal ini. Berikanlah kepada kami hikmat, berikanlah ya Tuhan kepada kami arah, dan biarlah Tuhan ada prinsip kebenaran yang boleh dibagikan. Di tengah segala kelemahan, kekurangan yang hamba-Mu miliki, tapi kiranya Tuhan tolong masih boleh membagikan berkat bagi setiap kami. Demi dan di dalam nama Yesus kami mohon anugerah dan belas kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, kenapa kita membahas keadilan? Kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu saya mulai bagian yang pertama, yaitu karena dari orang yang belum percaya kemudian menjadi percaya, lalu setelah itu menjadi murid. Sebagai murid kita dipanggil untuk menghidupi beberapa aspek kehidupan ya. Pertama, secara personal berarti ada kekudusan di hadapan Tuhan secara personal. Kemudian secara komunal berarti ada fellowship dengan satu sama lain. Kita saling menguatkan, saling membimbing, saling menasehati, saling menegur satu sama lain dalam Kristus. Lalu ada aspek sosial atau sangat dekat juga dengan aspek kultural, yaitu berarti kita dipanggil untuk melaksanakan keadilan dan belas kasih kepada masyarakat. Nah, jadi ini gambaran besarnya kalau masih ingat kenapa kita membahas tentang tema keadilan. Dan memang kita sudah melihat juga di dalam pertemuan yang pertama waktu itu bahwa di Perjanjian Lama begitu penuh dengan ayat-ayat yang juga bicara tentang keadilan. Ya, jadi kita sudah lihat sejak dari Perjanjian Lama, dari misalkan saja dari kitab Imamat, dari kitab Ulangan, hukum Taurat, itu banyak bicara tentang keadilan di situ ya. Bagaimana kita menjalankan keadilan, bagaimana orang Israel diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan hukum untuk bisa menjalankan keadilan, dan itu berlanjut sampai kepada kitab nabi-nabi. Ya, misalkan di dalam kitab Amos dikatakan keadilan harus bergulung-gulung seperti gelombang, atau dalam Mika dikatakan, hai manusia, inilah yang diinginkan Tuhan. Ya, jalankan keadilan, belas kasih, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, kita sudah melihat Perjanjian Lama, ya. Lalu kemudian sekarang kita akan melihat Perjanjian Baru, ya. Jadi hari ini saya coba bagi, meskipun mungkin bagian yang kedua itu tidak akan terlalu lengkap, tetapi saya akan coba bagi dua. Yang pertama kita akan lihat sisanya bagaimana keadilan itu dibahas di dalam Perjanjian Baru. Lalu kemudian setelah itu kita akan masuk kepada bagaimana Calvin bicara tentang
tanggung jawab gereja untuk menjalankan keadilan. Jadi lihat dari Alkitab, lalu kita ingin lihat juga dari sistematika teologis atau dari sisi historis ya, sisi pemikiran dari John Calvin. Ya, mungkin yang kedua ini kita akan lanjutkan, kalau ada kesempatan berikut kita akan lanjutkan lebih lengkap lagi ya. Tapi hari ini harap kita bisa selesaikan mengenai bagian dari Perjanjian Baru tentang konsep keadilan. Ya, saudara-saudara sekalian, kita coba lihat slide ya dari kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan. Next. Tapi pertama-tama kita melihat bahwa ternyata Yesus masih menunjukkan tema yang sama yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yesus masih membahasnya. Tema apa itu? Tema di mana Allah memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang vulnerable, orang-orang yang seringkali tidak dianggap atau dimarginalisasikan di dalam masyarakat. Ternyata Tuhan memperhatikan mereka di dalam Yesus Kristus. Kalau kita ingat di dalam Perjanjian Lama ada satu ayat di dalam Mazmur kan dikatakan ya, Tuhan kita adalah Bapa bagi yatim, Bapa bagi orang-orang yang tidak memiliki keluarga. Ya, Mazmur pasal yang ke-68. Jadi Yesus masih menunjukkan konsistensi seperti ini. Perhatian yang sama kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang vulnerable. Misalkan ambil contoh, kita bisa melihat itu bagian yang kedua di situ. Bagi orang buta, orang tuli, orang kusta, orang miskin, orang janda, para wanita. Ya, kenapa wanita? Karena memang wanita di zaman itu masih merupakan kelompok yang tidak dianggap. Makanya tidak heran Injil Lukas itu kan mulai dengan kisah Maria ya. Kalau Injil Matius mulai dengan kisahnya Yusuf. Ya, jadi bukan karena salah satu sudah ada Yusuf maka Maria saja yang dipakai, atau satu sudah Maria makanya satunya Yusuf, bukan itu. Tetapi mau menunjukkan bahwa di Injil Lukas khususnya Tuhan memakai orang-orang yang secara strata sangat rendah. Ya, ada Maria, lalu setelah itu muncul kisah para gembala. Ya, ini orang-orang yang sangat tidak dianggap di dalam masyarakat. Tapi ternyata Yesus melayani, Yesus memberitakan firman, Yesus membangun hidup mereka. Lalu kemudian orang Samaria itu adalah orang yang sangat kumpulan orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi tentu saja, pemungut cukai dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau bicara keadilan, maka pasti tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial, dan khususnya sosial di sini adalah orang-orang yang terpinggirkan. Nah, kita coba lihat ya saudara-saudara sekalian, kita mulai dari bagian yang pertama yaitu dari Matius 25. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya, kita tidak perlu baca semuanya, tapi kita akan highlight saja beberapa bagian ya. Ini ayat yang mungkin kita cukup familiar. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, saudara, kalau kita lihat di situ, intinya ini ada cerita tentang seorang raja yang memberikan hadiah atau reward kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang dimana raja itu mengatakan, kalian memberikan aku makan, ayat 35 ya. Kalian memberikan aku minum waktu aku haus. Kalian memberikan aku tumpangan ketika aku seorang asing, ayat 36. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, lalu orang-orang ini kan bertanya ya, loh kapan itu terjadi? Ini kan gambaran penghakiman terakhir ya, gambaran di mana Tuhan akan memberikan reward dan punishment kepada umat manusia. Lalu kemudian orang-orang itu bertanya, kapan itu pernah terjadi Tuhan? Raja itu menjawab di ayat yang ke-40.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jadi Yesus di sini mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang terpinggirkan ini kan ya. Yesus menyamakan dirinya seperti orang-orang yang lapar, yang haus, yang tidak ada pakaian dan lain sebagainya. Melayani mereka sama seperti melayani Yesus. Immanuel, Allah beserta kita. Beserta siapa? Beserta orang-orang yang marginal ini. Nah, tetapi pertanyaannya kan begini ya. Wah, kalau begitu orang Kristen apakah kita harus melayani semua orang yang tidak ada tumpangan, tidak ada pakaian, tidak ada makan dan minum? Kalau seperti itu seolah-olah apakah kita akan menjadi orang yang disuruh oleh Tuhan untuk hapuskan segala macam misalkan kemiskinan. Nah, mari coba kita lihat dulu ya saudara-saudara sekalian. Di situ dikatakan salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Nah, ini apa maksudnya ini ya? Salah seorang saudaraku. Nah, saudara, setiap kali Yesus memakai istilah saudaraku, ini bicara tentang siapa? Mari coba kita buka ya, mari kita lihat Matius pasal yang ke-10. Markus, kita lihat saja Markus langsung. Markus pasal yang ke-3. Ya, memang ini jadi beda kitab ya, beda kitab Injil, tapi semangatnya harusnya tetap masih sama dan istilah yang dipakai juga masih mirip ya, yaitu siapakah itu saudara-saudaranya Yesus. Ya, mari kita baca ayat 35 ya. Dari ayat 34 mari kita baca 1-2 ya. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi saudara yang paling hina ini siapa berarti ya? Sesama umat Tuhan. Ya, jadi pertama-tama ketika melakukan keadilan, berarti kita dipanggil untuk melakukan keadilan kepada sesama saudara seiman. Ya, jadi berarti ada seorang teolog mengatakan ini Matius 25 ayat 31 sampai 46 bukan bicara tentang orang Kristen harus fighting poverty misalkan. Orang Kristen pokoknya bereskan semua masalah sosial, bukan itu. Ya, bukan. Karena di sini khususnya bicara tentang saudara. Jadi berarti terlebih dahulu bicara mengenai sesama orang percaya. Sesama orang percaya yang dimana kita harus layani dan kita nyatakan keadilan Tuhan. Apakah nanti hanya eksklusif bagi sesama orang percaya? Juga tidak ya. Nanti kita akan lihat terbuka juga untuk yang lain. Tetapi pertama-tama mulai dulu dari sesama saudara seiman. Karena ingat, Yesus mengidentifikasikan dirinya. Berarti kalau Yesus Kristus itu kepala, berarti dia mengidentifikasikan dirinya dengan tubuhnya, tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu berarti gereja ya. Nah, maka tema kita kan keadilan di dalam gereja. Nah, ini yang pertama kita lihat saudara-saudara sekalian. Di dalam gereja kita dipanggil untuk melaksanakan keadilan. Memang mungkin kalau kita pikir ya zaman sekarang bagaimana ya, gereja sepertinya semua yang di gereja orang-orangnya cukup begitu ya, orang-orangnya berada. Tapi kalau zaman dulu ini menjadi tantangan ya, karena orang Kristen bukanlah orang-orang yang mapan, melainkan orang-orang yang terpinggirkan kan. Misalkan di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat di situ dikatakan orang Kristen mereka seringkali berkumpul dan kemudian saling berbagi antar sesama supaya bisa ada kecukupan di antara mereka. Jadi memang berarti kehidupan kekristenan saat itu sangat terabaikan ya secara politik, dan kalau politik sudah terabaikan, ekonomi juga ikut terabaikan pastinya. Dan nah maka dari itu sangat dibutuhkanlah sesama yang memang boleh saling memperhatikan, saling melaksanakan keadilan.
Tapi meskipun demikian ya, saya kira kalau kita membuka diri, kita juga akan melihat bahwa sesungguhnya di dalam gereja juga ada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan saya kira kalau gereja hanya diisi oleh orang-orang yang semua berada, yaitu gereja yang tidak sehat ya. Betul tidak? Kalau gereja semua isinya adalah orang yang berada, tapi tidak ada orang yang membutuhkan, ya tidak ada orang yang kekurangan, yaitu bukan gereja yang menggambarkan kerajaan Allah. Ya. Nah, tapi kenapa? Jadi kalau seandainya gereja hanya isinya semua orang yang berada ya, jangan-jangan gereja itu juga memang atau orang-orang di dalamnya tidak memberikan tempat bagi orang-orang yang punya kekurangan. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita ya, saudara-saudara sekalian. Apakah gereja kita itu gereja yang friendly ya untuk orang-orang yang punya kekurangan? Secara pribadi saya kira gereja kita saat ini kita melihat ya Tuhan memberikan anugerah ya, sehingga kita boleh melihat ya memang ada orang-orang yang membutuhkan juga di antara kita. Nah, tapi yang bahaya adalah kalau gereja itu semuanya diisi oleh orang-orang yang berada ya. Berarti kalau demikian seolah-olah gereja tidak membuka diri. Misalkan contohnya kalau gereja mungkin sudah terlalu megah ya. Orang yang kekurangan kira-kira mau nggak ya masuk ya? Mungkin sudah rasa minder ya. Kalau pendeta Michael Densmore dulu pernah cerita kan, dia bilang sulit terkadang ya bahwa beliau kan dan timnya banyak melayani orang-orang Madura ya, dan mereka mengatakan kalau orang Kristen yang Madura datang ke gereja, bahkan datang ke KKR Pak Tong saja katanya, yang di PTC ya, mereka rasa risih karena katanya itu terlalu megah ya, beda dengan keadaan mereka. Saya kan pernah ajak dulu ada beberapa refugees datang ke sini, ya mungkin juga masalah dia secara pribadi ya sangat minder ya. Tapi ketika mereka ke sini ada yang berkata, kok saya jadi minder sekali katanya datang di sini ya. Orang Kristen kok semua pakai baju katanya sangat rapi, sedangkan mereka mungkin tidak serapi itu ya. Ya, tentu saja kita bukan berarti kalau begitu tidak usah pakai baju yang rapi dan sebagainya, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah bagaimana gereja itu bisa friendly ya, saya kira untuk orang yang kekurangan pun bisa ada tempat. Karena itu gambaran kerajaan Allah. Dan dengan demikian, kalau ada orang yang kekurangan, kita bisa melaksanakan apa yang Yesus minta di dalam Matius 25 ini. Nah, berarti kita juga dipanggil untuk menginjili orang yang kekurangan sebenarnya ya. Bukan cuma menginjili orang-orang yang berada, orang-orang yang punya kepintaran, orang-orang yang punya potensi, tapi juga orang-orang yang mungkin sepertinya nggak ada potensi, tetapi mereka juga perlu dimenangkan. Waktu KKR regional ada dua momen ya, di mana saya coba membandingkan dua momen itu. Momen pertama adalah KKR regional kami itu yang di Toraja, yang siapa tahu nanti ada dari kalian juga bisa ikut di pertengahan tahun ini ya. Sekarang sudah ada di tahap di mana kita bisa datang berkali-kali ke sekolah yang sama, khususnya sekolah yang memang besar jumlah siswanya, dan kita di situ adakan beberapa sesi. Jadi bukan cuma sekali selesai ya, tapi beberapa sesi, sehingga bisa mempersiapkan mereka khususnya yang sudah kelas besar untuk masuk ke kuliah. Jadi kita biasanya lihat, oh ini sekolah yang berkembang, ini sekolah yang punya potensi, maka kita mau extra mile untuk melayani mereka. Datang berkali-kali pun gak apa-apa. Melayani mereka bukan cuma ibadah, tapi juga seminar, termasuk juga pembinaan guru, gak apa-apa. Capek memang, tapi gak apa-apa. Yang penting kita bisa layani mereka karena mereka punya potensi. Nah lihat ya, melayani karena lihat adanya potensi. Tapi momen berikutnya, waktu itu saya ingat Pak Joseph dari Geri Citra ya. Kemudian dia pergi ke satu daerah yang sangat terpencil, dan dia selesai dari situ dia kirim foto, dia mengatakan ini ada anak yang kelainan
saya agak lupa kelayanannya bagaimana ya. Tapi katanya kalau dia stres mungkin dia bisa berontak, dan dia bisa nggak makan juga dan lain sebagainya. Ada kelainan di otak dia. Terus saya kemudian mulai pikir, wah ini ya, seringkali Pak Joseph bilang ya, saya doakan anak ini. Terus saya tergerak. Saya pikir, wah Pak Joseph ini melayani orang yang kelihatan dari luar kan nggak ada potensi ya, tapi mau dilayani. Nah saya sendiri mati-matian karena saya pikir ini ada potensi. Ya saya kira dua-dua ada benarnya, tapi seringkali kita bisa jatuh kepada ekstrim yang cuma lihat potensi, tetapi yang tidak potensi seolah-olah kita tidak melihatnya. Nah ini yang saya kira menjadi tidak adil kan. Padahal di sini Yesus berkata justru saudara-saudaraku yang paling hina, yang paling lemah, layanilah mereka, aku beserta mereka. Ya, jadi saya kira bagian pertama ini boleh mengarahkan kita kepada keadilan, yang dimana berarti kepada gereja dan khususnya kepada orang yang punya kekurangan dalam gereja, ataupun kita mau mencari jiwa yang dari luar gereja. Tapi mari jangan selalu mindsetnya hanya lihat potensi, tapi mari juga kita melihat mereka bukan berdasarkan potensi kita lihat, tapi berdasarkan mereka adalah gambar dan rupa Allah. Mau ada potensi atau nggak ada potensi secara manusia, mereka tetap gambar dan rupa Allah. Nah maka sedikit ke Calvin ya. Calvin itu berkata, kita melakukan keadilan bukan karena lihat potensi orang, tapi karena lihat dia adalah gambar dan rupa Allah. Itu tidak bisa hilang, bukan? Kalau ada dosa, hilang tidak gambar rupa Allah? Enggak hilang ya. Rusak iya. Kalau kehilangan kemampuan berpikir, hilang tidak gambar rupa Allah? Tidak, karena gambar rupa Allah bukan terletak kepada kognitif, ya kan? Tetapi terletak kepada memang dignitas yang Tuhan berikan secara asali di dalam kehidupan setiap manusia. Baik, saya kira itu untuk awal ya. Kedua, mari kita melihat Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, kisah yang saya kira lebih familiar lagi daripada yang sebelumnya, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati ya. Nah, saudara, cerita tentang orang Samaria ini kan adalah cerita yang muncul karena ada seorang ahli Taurat yang mau menguji Yesus, ya kan? Dan kemudian dia berkata kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Kamu tahu hukum Taurat kan?" "Iya." "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu." "Oke, bagus, itu inti dari seluruh hukum Taurat." "Jawabmu benar," kata Yesus. "Maka ya sudah, lakukanlah itu." Nah, dia kan mau coba Yesus. Yesus ini nggak seru gitu ya, jawabannya kok flat begitu ya. Lalu kemudian dia tanya lagi lebih jauh. "Jawabmu itu benar, lakukanlah." Terus dia tanya, "Siapa itu sesamaku manusia?" Nah saudara, pertanyaan ini kan pertanyaan yang mengasumsikan apa ya? Siapa sesamaku manusia? Asumsinya berarti ada yang bukan sesama. Jadi ada yang dia mau exclude kan ya? Ada yang dia mau exclude. Ya jadi ini pilih-pilih. Ya makanya di situ kalau saya lihat, kalau saya tulis di situ dan kita bisa lihat, ada diskriminasi, ada favoritisme. Hanya pilih berdasarkan like atau dislike. Dan Yesus tahu kan, Yesus itu maha tahu, dan dia tahu ahli Taurat ini siapa yang paling dia tidak favorit? Orang Samaria. Ya, dengan demikian Yesus justru putar cerita yang biasanya pemenangnya itu adalah orang Yahudi, sekarang diputar menjadi pemenangnya adalah, atau tokoh utamanya, hero-nya adalah orang Samaria. Ya, kira-kira demikian latar belakangnya. Nah, tapi yang menarik adalah orang Samaria ini kan bertanya, "Who is my neighbor?" Tapi kemudian Yesus berkata kepada orang ini ya. Yesus berkata di ayat
yang ke-37. Orang yang telah, itu perkataan orang tersebut, waktu Yesus tanya siapakah sesamanya, orang ahli Taurat itu berkata, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Maka kata Yesus kepadanya, pergilah dan buatlah demikian. Jadi maksud Yesus apa? Bukan tentang who is my neighbor, tetapi tentang apakah kamu bisa jadi neighbor bagi sesama. Jadi bukan who is my neighbor, who is saya yang pilih. Ya kan, who is saya yang berdaulat. Tetapi bukan tentang itu, tapi apakah kamu mau jadi neighbor bagi sesamamu. Bukan kamu yang berdaulat, kamu melayani sesamamu. Nah, maka keadilan sudah pasti di sini bicara tentang mau melayani, dan berarti juga tidak ada yang dieksklud. Tidak ada yang dieksklud. Orang Samaria secara sosial itu adalah orang-orang yang sama sekali menjadi musuh dari orang-orang Yahudi. Orang-orang yang mereka tidak suka, tapi justru di sini mereka di-include oleh Yesus sebagai sesama manusia itu. Nah, maka kalau tadi bagian pertama untuk orang Kristen saja, bagian pertama untuk orang-orang yang adalah tubuh Kristus, bagian yang kedua ini berarti keadilan Tuhan di-extend juga, bahkan di luar dari tubuh Kristus. Ya, di luar dari tubuh Kristus. Tidak ada like atau dislike, tidak ada diskriminasi, tidak ada favoritisme di sini. Nah, saya kaitkan itu dengan Lukas 14 ya saudara. Nah, mari coba kita buka Lukas 14. Ini adalah alasan kenapa orang itu mau discriminate yang lain, atau mau memfavoritkan yang lain dibandingkan yang lain gitu ya. Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14, tapi mungkin saya bacakan saja ayat 13. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. 14, silakan dibacakan. Ya, saya kira ini menarik ya. Menariknya apa? Menariknya adalah Yesus mengatakan undang orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan kepada kamu. Jadi maksudnya di zaman itu, tapi ya saya kira zaman sekarang masih ada seperti ini ya. Itu adalah zaman yang disebutkan biasanya patronage system. Patronage ya. Jadi maksudnya masing-masing itu ada patronnya. Jadi dia mau senangi patronnya, sehingga kalau patronnya sudah senang dengan dia, nanti dia bisa dapat balasan. Ya mungkin mirip-mirip seperti kita dengan atasan lah gitu ya. Ya jadi ini ada dokter-dokter ya, patronage system ya. Jadi senangkan mungkin atasan supaya setelah itu bisa ada balas budi. Nah jadi kenapa orang favoritisme? Favoritisme karena mau dapat balas budi. Nah justru Yesus mengatakan ya itu sudah pasti tidak adil. Yang adil adalah kamu layani orang yang tidak bisa membalas kebaikan kamu. Nah itu berarti menunjukkan apa ya? Itu menunjukkan kasih yang lebih tulus, bukan? Iya kan? Kalau melayani orang dan kamu dapat balasan, ya itu bukan kasih yang tulus ya. Itu utilitarian. Utilitarian spirit. Maksudnya kamu dapat untung, ya. Tetapi kasih yang sejati adalah ya mengasihi, memberi meskipun tidak ada keuntungan ya, meskipun tidak ada keuntungan. Tuhan itu kan menyelamatkan kita, Tuhan ada untung tidak ya? Tuhan selamatkan kita, ada untung nggak ya? Ada nggak? Nggak ada untung ya Tuhan kan? Dia cukup kok pada dirinya sendiri, tapi yet dia tetap selamatkan kita. Tapi dia senang tidak kita diselamatkan? Senang. Dia senang tidak kita melayani dia? Senang. Bukan Yesus anti dengan pelayanan kita juga, tidak. Tetapi dari awal dia melayani, mengasihi bukan karena dapat untung.
Begitu juga dengan kita ya. Mari kita belajar untuk mengasihi orang, melayani mereka, bukan karena demi mendapatkan keuntungan, melainkan kita sudah untung kok, kita sudah dapat Kristus, maka mari kita melayani mereka. Nah, jadi keadilan bagian yang kedua ini adalah keadilan yang di-extend kepada orang-orang yang di luar dari tubuh Kristus tanpa diskriminasi. Karena sekali lagi kalau mengingat tadi yang Calvin katakan, semua adalah gambar dan rupa Allah. Itu doktrin yang sangat kuat saya kira ya. Gambar dan rupa Allah menjadi dasar kenapa keadilan harus dijalankan. Jadi saudara, kalau kita melayani di dalam dunia publik, kenapa kita mesti berjuang mati-matian? Kenapa kita mesti lakukan yang terbaik? Ya, karena kita percaya doktrin gambar rupa Allah. Manusia berharga di mata Tuhan, meskipun tidak ada potensi sekali lagi, tapi berharga di mata Tuhan, maka layanilah mereka. Ya, kalau ingat ya, Ibu Lincoln, tahu kan Bu Lincoln ya, barusan meninggal, terus kemudian beliau itu melayani anak-anak yang anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, judul nama sekolah dia adalah Hope. Dan ya saya kira bagus sekali ya Pendeta Ivan khotbah di hari di mana Bu Lincoln itu akan dimakamkan. Terus kemudian Pak Ivan khotbah dari Yohanes pasal 9 itu, yaitu bahwa orang hidupnya bisa ada defects, bisa ada kebutuhan khusus, bisa ada kekurangan, tetapi bukan karena dosa orang itu atau dosa keluarganya, tapi karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Dan Ibu Lincoln adalah seorang yang punya hati, punya ketekunan untuk mau menunjukkan kemuliaan Tuhan lewat anak-anak yang bagi orang biasanya sepertinya tidak ada potensi sama sekali. Itu keadilan, saudara, keadilan. Ya, jadi ya kita bersyukur ya di dalam gereja kita ada contoh-contoh orang-orang yang memperjuangkan keadilan seperti demikian. Ya, mari dalam bagian kita renungkan dan pikirkan apa yang kita bisa kerjakan sesuai dengan bagian kita. Ketiga, mari kita lihat Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat yang ke 38 sampai dengan 40. Kita coba baca berganti-gantian ya. Saya baca ayat 38, 1, 2 ya. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ini adalah perlawanan terhadap siapa? Para kaum religius ya. Orang-orang yang dari luar terlihat sangat religius. Jadi berarti iman atau spiritualitas itu tidak bisa dipisahkan antara menyembah Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, di sini orang-orang Farisi itu memisahkannya. Ya, dan kenapa mereka memisahkannya? Karena kalau mengasihi sesama, apalagi mungkin sesama yang tidak ada potensi untuk bisa memberikan hal yang baik bagi mereka, itu akan dipuji orang tidak? Ada keuntungan tidak? Nggak ada ya. Tetapi kalau mengasihi sesama, tetapi kalau menjadi pemimpin, ya menjadi orang-orang yang punya posisi, apalagi posisi religius, spiritual, itulah yang akan dipuji orang. Nah, maka yang mereka cari itu pujian manusia. Ini bukan ibadah yang sejati ya. Ibadah yang sejati, kata Yakobus, termasuk berarti mengasihi orang-orang yang membutuhkan, yang menderita, yang memang perlu ditolong.
Ya, mari coba kita lihat ayat itu ya saudara. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, pasal 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini ibadah saudara ya. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak bisa dibedakan. Mengasihi sesama itu adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Ya, kata Calvin demikian ya. Dia mengatakan bahwa bagian kedua dari 10 hukum, bagian kedua itu kan mengasihi sesama ya. Itu tidak bisa dipisahkan dari worshiping God, dari service of God, dari melayani Tuhan, dari menyembah Tuhan. Itu adalah bukti dari kita menyembah Tuhan. Jadi orang yang menyembah Tuhan haruslah, orang yang melayani sesama itu adalah orang yang sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan yang sejati. Sekali lagi ya, orang baru bisa melayani sesama dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan kasih yang murni, kalau dia sudah mengasihi Tuhan yang sejati. Ya, jadi ada satu dialektika di situ ya, tidak bisa dipisahkan kedua hal ini. Orang yang mengasihi Tuhan buktinya mengasihi sesama. Yang mengasihi sesama hanya bisa benar-benar mengasihi sesama kalau dia sudah mengasihi Tuhan. Ini kata Calvin. Sehingga dengan demikian orang tersebut benar-benar beribadah dengan benar. Ya saudara, kita boleh menyelidiki diri kita ya, apakah kita beribadah dengan sesuai yang tadi Yakobus katakan. Kalau tidak, kita cuma jadi hipokrit. Orang munafik itu apa ya? Ini contohnya ya. Munafik berarti terlihat baik kepada Tuhan, tetapi kepada sesama begitu tajam. Ya, itu kan mirip ya, seperti biasanya dibilang kan ya, ke atas tumpul, agak beda sih itu ya, ke atas tumpul ke bawah tajam ya. Jadi tapi kalau di hadapan Tuhan ya seolah-olah ke atasnya bagus juga ya, tapi sebenarnya ke bawah itu justru tidak ada buktinya ya, tidak ada buktinya. Ya, satu lagi ayat yang berkaitan dengan hal ini, mari coba kita lihat 1 Yohanes pasal 3. Ya, mungkin kali ini kita coba banyak survei Alkitab. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Saya bacakan 16, saudara-saudari sekalian 17 ya. 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 17. Iya, ayat 16 khususnya bagian terakhir cukup mengagetkan ya. Kalau Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita, apa di situ dibilang? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, biasanya kan kita pikir begini ya, Yesus sudah mati bagi kita, sudah cukup, selesai kan? Yesus mati bagiku, puji Tuhan. Betul tidak? Yesus mati bagiku, Yesus selamatkan aku, puji Tuhan. Tapi aku tidak perlu mati bagi Kristus atau bagi sesama. Iya kan? Tapi justru di sini kita melihat Kristus mati bagi kita, yaitu satu hal ya. Tapi justru kalau kita sudah sadar Kristus mati bagi kita, kita terdorong untuk juga menyerahkan nyawa bagi yang lain. Wah, ini sulit. Ini sulit. Tapi inilah bukti bahwa kita mengenal kasih Kristus. Dan bagaimana menyerahkan nyawa? Tidak langsung bilang mati martir sih, bukan itu poin utamanya ya. Tapi bagaimana
kamu punya harta duniawi, kamu bagikan. Itu bagian dari menyerahkan nyawa. Bukan muluk-muluk ya mati martir, bukan muluk-muluk ke sana. Tetapi menyangkal diri. Yang kita punya, yang kita bisa nikmati, kita sangkal. Ya kalau masih ingat, lalu pada waktu kita membahas mengenai justice dalam perjanjian lama, ada satu kalimat kan yang saya katakan seperti ini ya. Apa yang Tuhan berikan bagi kita, berkat yang kita miliki, itu bukan haknya kita. Itu bukan haknya kita. Itu adalah haknya Tuhan, yang Tuhan mau untuk titipkan lewat kita dan kita salurkan kepada orang lain. Ya, jadi seringkali kita di dalam ya hidup modern ini, kita berpikir bahwa yang saya dapat yaitu milik saya dan saya bisa pakai sesuka saya kan ya. Saya punya hak untuk mengaturnya. Saya punya hak untuk memakainya. Mau saya senang-senang kah? Mau saya pakai liburan kah? Mau saya pakai untuk belanja dan lain sebagainya? Ya ini milik saya. Betulkah milik kita? Apa dalam hidup ini yang betul-betul milik kita? Ada enggak ya? Enggak ada ya. Semua pemberian Tuhan, kecuali ya keselamatan itu enggak akan hilang sih. Tapi keselamatan itu pun disuruh untuk dibagikan juga kan. Disuruh untuk dibagikan kepada yang lain. Ya, jadi adalah keliru saudara ya, terlalu kapitalistik. Sangat kapitalis kalau kita berpikir bahwa apa yang kita punya ya memang haknya kita. Itu sangat kapitalis. Karena Alkitab bicara yang kita punya itu sebenarnya pemberian Tuhan, dititip dan untuk dibagikan kepada yang lain. Grace, anugerah, itu bukan haknya kita. Ya, jadi ini nomor 3 saudara, keadilan berarti kita dipanggil untuk hidup integratif antara beribadah pada Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ya, jangan jadi hipokrit. Keempat saudara, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini adalah cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, familiar bukan ya bagi kita kan? Sangat familiar. Kira-kira apa ya masalah yang diangkat di sini ya? Ada yang mau coba? Kira-kira apa masalah yang diangkat di sini ya? Apakah Tuhan itu anti dengan orang kaya? Makanya dalam dunia ini dia kaya, di sorga dia masuk neraka begitu ya. Sedangkan yang miskin, di dunia ini miskin, di sorga dia diterima oleh Bapak Abraham katanya di sini. Apakah itu maksudnya ya? Menurut saudara apa problemnya di sini? Ada yang mau coba? Kesempatan. Oh ya, tapi di sini poin utamanya kekayaan sih ya. Jadi, maksudnya tapi pertobatan dalam konteks kekayaan ya. Maksudnya bertobat cari uang jangan terlalu banyak gitu. Maksudnya bertobat dalam hal nggak memberi begitu ya. Ya oke. Ada ya tadi. Oke. Ya. Ya, tapi mungkin itu perlu sedikit ini ya, klarifikasi. Bukan berarti Tuhan itu anti juga dengan hidup yang enak gitu ya. Tuhan gak anti dengan itu ya. Misalkan Tuhan anti dengan pesta. Pesta pora sih, ya itu negatif sih ya, pesta pora ya. Ya anti sih ya. Tapi kalau pesta, misalkan contoh ya, kisah tentang Bapa yang mengasihi anak bungsu pulang, lalu bikin pesta, ya kan? Berarti oke kan? Ya ada pesta itu oke ya. Berarti Tuhan bukan anti dengan kesenangan.
Di dalam Injil Yohanes, pesta masih ada waktu, masih perlu berlanjut lagi, tapi anggur sudah habis. Apakah Yesus bilang, ya sudahlah tutup, makanya pesta terlalu lama sih ya, anggurnya juga habis, berhenti saja, kalian cuma mau pesta terus. Enggak juga ya. Yesus malah bikin air jadi anggur. Jadi Yesus tidak anti dengan sukacita, kesenangan, tapi poin yang penting adalah ini ya. Orang kaya ini sangat tidak sensitif, insensitif terhadap orang yang kekurangan di depan rumah dia ya. Betul itu ya. Jadi ini adalah sin of omission. Ya, dosa yang muncul karena neglecting, karena tidak mau melakukan. Lebih tepatnya neglecting ya, mengabaikan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Jadi dosa itu kan by commission atau by omission ya. Commission berarti kita secara aktif melakukan kejahatan, sin by commission. Tapi juga ada sin by omission. Kita tahu apa yang baik tapi kita tidak kerjakan. Itu sudah dosa. Nah, ini yang terjadi di sini ya, bahkan sangat parah karena dia bukan cuma tahu, tiap hari dia lihat. Ya, tetapi dia tidak bertindak. Jadi maksudnya adalah ini orang sangat tidak sensitif, sangat tidak sensitif. Kenapa bisa sangat tidak sensitif? Karena dia tamak. Dia terlalu menikmati kekayaan dia. Terlalu menikmati kekayaannya. Sehingga dia melupakan orang yang membutuhkan. Ya, ini sangat kapitalistik tadi ya. Apa yang dia punya dia rasa dia berhak untuk menikmatinya. Apa yang dia punya dia merasa berhak untuk menikmatinya. Sangat kapitalistik. Dan disinilah dia mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Ya. Coba kita lihat Yakobus ya saudara, Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Ya, mungkin tidak perlu semua, saya lihat. Yakobus pasal 5 ayat 4 ya, saya bacakan ayat 4 atau beberapa ayat dari atas ya. Kekayaanmu sudah busuk, ayat 2. Pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Berarti ini gambaran orang yang apa ya? Menyimpan. Ini orang yang menyimpan ya. Ya, menyimpan karena mungkin takut perang Israel-Iran, simpan saja kekayaan gitu ya. Menyimpan mungkin ya karena mau paceklik di depan, simpan. Ya, tapi ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Teriakan besar, bukan kecil, besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Hidupnya pesta terus berarti ya. Seolah-olah demikian maksudnya. Dalam kemewahan. Ya, bukan sekali lagi Tuhan anti dengan kesenangan ya, tetapi kalau terus-terusan hidup dalam kemewahan, maka ada teriakan besar yang diabaikan. Disitulah Tuhan memberikan penghukuman. Ketamakan ya, terlalu menikmati kekayaannya, terlalu menikmati segala kelimpahan yang dia pikir itu adalah haknya dia, dan bahkan mengabaikan yang lain. Jadi kenapa yang lain diabaikan? Karena terlalu menikmati. Makanya yang lain diabaikan. Terlalu menikmati, akhirnya yang ada di depan mata diabaikan. Sangat autis ini, autis ya. Karena dia terlalu menikmati dirinya sendiri ya, sehingga dia mengabaikan yang ada di depan dia. Ya, ini yang keempat ya. Jadi keadilan itu apa ya? Keadilan itu berarti kita tidak menikmati secara berlebihan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita.
Itu bukan hak kita. Kalau istilahnya Calvin pakai istilah moderation ya. Jadi kita nikmati secara secukupnya. Nah memang kan orang biasa bilang, secukupnya itu bagaimana sih? Ya cukup bagi kamu, nggak cukup bagiku. Kan bisa begitu ya saudara. Tapi saya kira kalau kita jujur dalam hati kita masing-masing, kita tahulah cukup itu apa, sampai di mana. Betul tidak sih? Ya, jadi moderatio. Ya, sehingga kita bisa membagikan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Jangan dikuasai oleh ketamakan. Kelima, yang terakhir untuk bagian ini, 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15, saya bacakan ayat 13 ya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 14, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, dan kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, supaya ada keseimbangan, ada equity, ada fairness. Nah, jadi keadilan itu berarti membawa keseimbangan. Nah, tentu saja saudara, keseimbangan saya kira tidak sama persis dengan kesamarataan. Betul tidak? Kalau sama rata itu ya komunis ya, sama rata. By the way, sedikit intermezzo, beberapa hari lalu saya lihat di TV, orang Korea Utara itu lagi merayakan apa begitu ya di parlemen mereka, tepuk tangannya aja sama semua gerakannya ya. Nah itu uniformitas, itu kesamarataan ya, ngeri itu lihatnya ya. Tepuk tangannya cepat sekali dan sama persis gerakannya. Apa mereka latihan juga ya untuk tepuk tangan? Memang sangat aneh itu negara itu ya, sangat menakutkan lihatnya. Bukan lucu tapi menakutkan. Ya jadi kesamarataan itu komunis. Kita bukan mengejar kesamarataan. Nah, misalkan saja ya, murid Yesus itu kan tidak semua sama rata kan secara ekonomi, betul tidak? Ambil contoh misalkan ada siapa yang kaya misalkan tax collector Matius ya, nah, itu kaya. Tetapi ada yang biasa saja ya, seperti para nelayan kan, itu orang biasa. Ya jadi Yesus pun tidak menyatakan semua sama rata, bukan ya. Keseimbangan tidak equals to kesamarataan ya. Keseimbangan berarti ya kebutuhan yang paling necessary, paling mendasar dari saudara kita itu paling tidak harus bisa dipenuhi. Nah, itu maksudnya kesamarataan ya. Keseimbangan. Ya, jadi kebutuhan mereka bisa dipenuhi. Kebutuhan yang paling mendasar. Begitu juga kita yang sudah terlalu over dari hidup kita, tidak usahlah kita kejar. Itu tidak usah kita miliki. Kita juga belajar memberi. Sehingga dengan demikian ada keseimbangan. Ya, jadi keadilan membawa kepada keseimbangan ya. Ini bukan spirit oportunistik, saudara. Kalau oportunistik itu kan apa spiritnya ya? Mencari keuntungan dari orang lain, itu oportunistik kan. Keseimbangan bukan demikian. Keseimbangan justru mau memberi, keseimbangan mau berkorban, keseimbangan mau melayani, bukan sengaja cari keuntungan dari yang lain. Kisah Rasul pasal yang keempat ya, bagian lain coba kita lihat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ya ini kisah tentang siapa itu? Ananias dan Safira ya, ayat 34 sampai 35. Masalah Ananias dan Safira itu apa sih ya? Kenapa mereka sampai mati? Dan langsung mati? Kenapa kira-kira ya? Apakah karena mereka tidak mau memberi? Enggak kan ya, mereka memberi ya. Jadi apa masalahnya? Ya, mereka bohong ya. Seolah-olah mereka sudah berikan,
semuanya, padahal mereka ada simpan. Dan Petrus katakan, ya nggak perlu juga kok kalian berikan semuanya kan, nggak perlu juga kok. Itu kan istilah hak ya, itu hak kamu masih bisa pakai untuk dirimu. Kamu tidak perlu berikan sepenuhnya. Tapi kamu sudah bilang kamu kasih sepenuhnya. Ya, jadi ini apa ya? Ini adalah ya bukan mencari keseimbangan ini ya, tetapi mereka sengaja menyimpan demi kepentingan mereka. Ya, bukan mengejar bagaimana menjadi berkat, bagaimana membawa keseimbangan bagi yang lain. Jadi, bagian yang kelima, keadilan berarti membawa keseimbangan. Keadilan berarti memenuhi apa yang memang menjadi kebutuhan mendasar dari saudara-saudara kita. Kita belajar untuk melayani mereka. Ya, ini mirip seperti kata Yesus di dalam kata Paulus di dalam konteks bergereja ya. Kan dalam bergereja juga perlu ada keseimbangan, bukan cuma masalah uang, tetapi keseimbangan dalam hal memperhatikan. Kan Paulus berikan ilustrasi tubuh manusia ya. Tubuh manusia biasanya yang paling diperhatikan adalah yang dilihat orang kan, betul tidak ya? Itu yang di make up ya, itu yang di make up dan makeover ya. Ya, itu yang dipercantik sehingga orang bisa melihatnya. Tapi kata Paulus, yang orang sudah lihat, ya nggak perlulah dikasih kehormatan lebih besar. Justru yang tidak terlihat, itulah yang mesti diperhatikan. Nah, ini keseimbangan. Ya, keseimbangan dalam bersosialisasi di gereja, saling mengasihi, saling melayani, seperti demikian. Prinsip yang sama dipakai di dalam hal keadilan secara bersifat ekonomis. Baik, saya coba lanjut sedikit dan mungkin kemudian kalau ada yang mau kasih pendapat silahkan ya. Slide selanjutnya adalah motivasi melakukan keadilan dalam perjanjian baru ya, menurut perjanjian baru ya. Pertama, ya jadi saya coba simpulkan saja di dalam satu doktrin, yaitu doktrin Kristus atau kristologi ya. Pertama, karena pengorbanan Kristus. Jadi kenapa kita perlu melakukan keadilan? Karena pengorbanan Kristus. Jadi didorong oleh kasih Kristus, bukan paksaan atau guilt tripping. Guilt tripping kan maksudnya kasih ini ya, kasih rasa guilty feeling gitu ya di dalam hati dari seseorang, terus akhirnya dia mau memberi. Misalkan ya, kan tadi diumumkan program pasti gitu ya. Ya, bagi siapa yang mau memberikan janji iman, ayo mari kita berikan janji iman. Kita ini sudah diberikan berkat yang banyak oleh Tuhan. Masa kita ini tidak mau memberikan sebagian kecil? Jangan nanti Tuhan ambil berkat itu, kita yang sendiri yang akhirnya kecewa. Nah, saudara, ini prakata untuk mendorong orang janji iman. Nah, itu apakah itu didorong oleh kasih atau didorong oleh guilt? Orang akan memberikan guilt ya. Nah, tapi kita lihat ya, Paulus itu mendorong jemaat Korintus memberikan persembahan bukan dengan kasih guilty feeling, tetapi dengan appealing kepada pengorbanan kasih Kristus. Mari coba kita lihat ya, 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, mari kita baca sama-sama 1, 2 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, jadi ayat 8 misalkan Paulus berkata, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah. Ya, jadi memberi bukan perintah, tapi voluntarily, sukarela. Tapi sukarela bukan berarti sembarangan saja ya, terserahlah kamu kasih atau tidak. Paulus bilang ingat apa? Kasih Kristus, pengorbanan Kristus. Dia yang kaya menjadi miskin supaya engkau kaya. Maksudnya tentu saja bukan kaya materi kita ya, tapi maksudnya kaya dalam hal hidup.
Yesus kan berkata, engkau akan percaya kepadaku, engkau dapat hidup yang berkelimpahan. Tetapi aku yang jadi miskin bagi kamu. Maka dengan demikian juga kita yang kaya belajar jadi miskin demi supaya yang lain juga menjadi kaya. Nah ini ya, mengikuti Yesus kan ya. Yesus mati bagi kita, banyak orang bilang puji Tuhan, cukup sampai di situ. Tapi justru kita sekarang harus melanjutkannya. Kalau Kristus mati bagi kita, kalau Kristus yang kaya jadi miskin bagi kita, mari juga kita belajar dari kaya jadi miskin bagi yang lain. Supaya yang lain boleh ada anugerah dari Tuhan. Ya, pengorbanan Kristus. Kedua, kemanusiaan Kristus. Jadi kalau tadi bicara redemption dari Kristus ya, penebusan dari Kristus, redemption. Yang kedua ini bicara incarnation dari Kristus, kemanusiaan Kristus. Saudara, Yesus itu kan jadi manusia ya. Kenapa Yesus jadi manusia? Karena mementingkan ini, materi ini penting, tubuh ini penting. Bukan cuma rohani. Dan memang nanti di dalam kebangkitan yang selanjutnya, kebangkitan terakhir, kita akan dibangkitkan secara tubuh juga kan ya. Kita akan dibangkitkan secara tubuh. Nah, jadi kemanusiaan Kristus itulah yang menjadi dasar kenapa kita harus berbagian di dalam tindakan keadilan supaya hidup orang lain, hidup fisik maksudnya, boleh mendapat berkat. Mari coba kita lihat ya saudara, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya ini ayat yang bukan ya. Ya ini tapi prinsipnya sama dengan ini. Mari kita baca sama-sama 1 2 ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi maksudnya begini saudara ya, sedikit mungkin tentang Injil Yohanes ini atau surat Yohanes sama pergumulannya. Mereka menghadapi bidat yang namanya doketisme di situ ya. Nah, bidat doketisme itu mengatakan Yesus itu cuman seolah-olah seperti manusia. Tapi dia sebenarnya bukan manusia sejati. Nah, itu kan bidat ya. Kita percaya ini tidak bisa menjadi dasar kita diselamatkan. Kalau Yesus bukan manusia sejati, bagaimana mungkin dia bisa menanggung dosa kita, mewakili kita? Tidak mungkin dia bisa mewakili kita. Karena kita manusia, yang berdosa manusia, maka yang mewakili kita harusnya juga manusia. Nah, jadi doketisme itu bidat. Nah, tapi yang doketisme mau tekankan kan adalah keilahian Yesus saja, spiritualitasnya saja. Nah, disinilah Yohanes memerangi hal ini. Yohanes berkata tidak, Yesus adalah sepenuhnya in flesh. Maka kalau Yesus sepenuhnya in flesh, itu berarti mengasihi sesama in flesh itu juga merupakan hal yang Tuhan mau. Jadi maksudnya gini saudara ya, biasanya kan mungkin contoh paling gampang adalah kalau orang sakit ya. Kalau orang sakit kita doa, biasanya kita lebih mau apanya ya? Dia, ya tentu kita mau sembuh juga ya, tapi maksudnya beginilah. Kalau kita doa, seandainya kita datang mengunjungi orang sakit, tujuan kita paling utama mendoakan apanya kira-kira ya? Fisiknya atau spiritualitasnya ya? Fisiknya atau spiritualitasnya ya? Ya fisik sih ya. Tapi ada orang atau mungkin begini, di dalam gereja ya, kita itu melayani, kalau di gereja lah, kita biasanya akan pikir apa? Lebih utama fisik atau spiritualitas? Oke, spiritualitas ya, kita akan pikir yang utama spiritualitas. Tapi kalau seperti itu akhirnya, seperti itu terus ya, akhirnya kita berpikir bahwa fisik tidak terlalu penting. Ya, fisik gak penting lah. Orang miskin, orang menderita, gak terlalu penting. Yang penting dia kenal Yesus. Karena kan Yesus berkata, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Oh, ini di hadapan Allah, bukan miskin biasa.
Jadi nggak terlalu penting lah, dia biarin saja tetap miskin. Tapi di Lukas bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Enggak. Ya, jadi kita biasanya lebih jatuh kepada Matius. Oh, spiritualitas yang diutamakan. Nah, akhirnya fisik kita tidak perhatikan. Nah, disinilah kalau orang percaya doketisme, maka yang dia utamakan hanyalah spiritualitas saja. Maka yang fisik sama sekali tidak penting. Kenapa? Karena Yesus jadi datang ke dalam dunia spiritnya saja. Dia bukan jadi manusia. Nah, Yohanes berkata tidak bisa. Dia memang manusia, manusia sejati. Makanya 1 Yohanes kan itu berkata ya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, dan telah kami raba. Berarti sangat apa ini? Sangat spiritual atau sangat fisikal, saudara? Sangat fisikal kan ya. Jadi Yohanes ingin bilang Yesus itu benar-benar manusia. Maka kalau Yesus benar-benar manusia, berarti kedagingan manusia ini penting tidak? Penting. Maka dari itu penting juga memperhatikan well-being, physical well-being dari sesama. Nah, disinilah dokter ada kepentingan ya. Kalau cuman spiritualitas tapi fisik tidak diperlukan, dokter perlu ada nggak? Nggak perlu kan ya. Iya, jadi dokter ada karena sebenarnya kalau ditanya kenapa harus jadi dokter ya. Jadi kalau kita mau teologis kita jawab ini ya. Karena Kristus jadi manusia ya. Kita bukan doketis ya. Kita Yesus 100% Allah, 100% manusia. Ya, sangat berkaitan ya. Jadi kenapa kita melayani? Kenapa kita melayani fisik? Karena Yesus jadi manusia. Dan setelah Yesus bangkit, dia tetap adalah manusia. Sehingga dengan demikian, nah maksudnya masih ada unsur kemanusiaannya kan, masih ada unsur dagingnya kan. Sehingga nanti setelah kita bangkit, kita juga akan jadi seperti Yesus yang memiliki tubuh yang baru, tubuh yang baru. Ya, jadi ini alasan yang kedua ya, Yesus jadi manusia. Jadi redemption, pengorbanan, incarnation dari Kristus. Yesus jadi manusia. Ketiga, ini bicara tentang anggota tubuh Kristus. Jadi kenapa kita mau melakukan keadilan? Tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya. Yaitu karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Ini sifatnya eschatological. Ecclesiological. Maksudnya gerejawi, ya. Jadi kita ini satu tubuh Kristus. Maka kita harus saling melayani satu dengan lainnya. 1 Korintus 12 ayat 23, mari kita lihat ayat yang tadi saya sempat sampaikan isinya itu. 1 Korintus 12 ayat 23. Mari kita baca bersama, 1, 2, ya. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah ini ya, karena kita satu anggota tubuh Kristus. Saya tulis di situ, lawannya adalah evolutionism, saudara. Evolutionism itu apa ya? Survival of the fittest. Kalau survival of the fittest, yang tidak elok dan yang tidak terhormat perlu dihormati tidak? Nggak perlu. Justru kamu tidak elok, tidak terhormat. Ya bikin dong supaya kamu jadi elok dan terhormat. Baru saya mau hormati kamu dan lihat kamu. Itu survival of the fittest. Saudara, sayangnya gereja bisa jadi sekedar, kita sih doktrinnya bisa benar, tapi kulturnya bisa jadi kultur evolusionisme. Ya. Bisa jadi kultur survival of the fittest. Layani dengan berjuang, semangat. Wah, kalau dia mungkin sudah lagi stres, lagi depresi, lagi mungkin dia mundur imannya, sudah biarkanlah. Tunggu saja dia bangkit lagi. Kalau dia bangkit lagi, mari kita kerja lagi sama-sama. Tapi kalau dia kesulitan, kita abaikan. Survival of the fittest. Akhirnya yang bertahan yang paling fit, tapi bukan yang paling mengasihi. Bukan yang paling mengasihi. Yang mengasihi yang mana? Yang begini, saudara. Ya, jadi kita bergaul ya, cara bergaul di dalam
gereja itu juga sebenarnya menunjukkan keadilan juga kan sebenarnya ya. Kita itu bergaul dengan siapa sih di gereja? Kita bergaul dengan siapa? Kita bergaul dengan orang-orang yang elok, yang terhormatkah? Atau kita juga memperhatikan yang biasa-biasa? Atau bahkan yang sama sekali kurang? Bukan berarti kita anti orang-orang yang ada di atas ya. Kalau itu jadi marxisme ya. Anti orang-orang yang ada di atas. Revolusi kepada mereka. Kita dekat dengan orang-orang yang ada di bawah. Ya, itu kebencian ya terhadap orang-orang di atas. Itu marxisme. Kita bukan marxisme. Tapi kita juga bukan berarti survival of the fittest, evolusionisme. Itu bahaya sekali. Ya, jadi mari kita menciptakan kultur yang memperhatikan orang-orang yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah, itu kata Galatia kan ya. Yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat nanti bisa jadi lemah, yang lemah nanti bisa jadi kuat. Juga belajar sebaliknya, membantu yang pernah membantu dia. Ya, ini keadilan saudara ya. Jadi kenapa kita melakukan keadilan? Ya, saya simpulkan saja di dalam doktrin kristologi, yaitu secara inkarnasi, secara penebusan, dan secara gerejawi, eklesiologikal. Ya, mungkin satu hal tadi yang saya sempat lupa. Keadilan kan itu membawa keseimbangan ya. Dan Calvin itu berkata begini, dia keluarkan satu prinsip, yaitu prinsip ekuitas. Ekuitas ini sangat penting bagi Calvin. Ya, dia mengatakan bahwa ekuitas ini dasarnya dari Matius pasal 7 ya. Coba mari kita lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Golden rule. Apa isinya? Golden rule. Ya, mari kita coba baca ya. Matius 7 ayat 12, 1-2 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Do unto others what you want others do unto you. Yang kamu kehendaki, perbuatlah juga itu kepada mereka yang lain. Nah, ini keadilan saudara ya. Keadilan didorong dari keinginan untuk adanya keseimbangan ini. Kita tahu apa yang baik bagi diri kita, maka mari kita juga lakukan hal itu kepada orang lain. Kata Calvin yang biasanya terjadi kan begini ya. Kita tahu apa yang baik, maka kita pursue hanya untuk diri kita sendiri. Justru kalau kita tahu apa yang baik bagi kita, maka mari dia katakan lanjutkan itu kepada orang lain. Itu cinta kasih. Cinta kasih berarti orang lain itu menjadi ekstensi dari diri kita. Iya kan, makanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Baru yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini jangan diterjemahkan kalau orang-orang penganut self love, oh kalau begitu cintai diri dulu kan, baru bisa cintai orang lain. Nah, kalau kayak begitu nggak akan pernah bisa lah. Cintai diri nggak akan pernah, oke cintai diri, abis itu nggak akan pernah mungkin cintai orang lain. Nah, itu salah ya. Maksudnya adalah kalau kita tahu apa yang baik bagi diri kita, mari kita lakukan bagi yang lain juga. Itulah bisa ada keseimbangan. Itulah keadilan. Ya baik, saya kira ya itu tambahan terakhir. Sampai di sini